Teman-teman, suara saya kedengaran? Kedengaran. Ya, kedengaran. Oke. Ya, jadi untuk kelas Kapur Siri 3 malam ini sebenarnya tadi sudah mulai ya, tapi mungkin untuk lebih ke perkembangan temuan dan masing-masing tim itu akan kita ceritakan di sesi ini. Jadi hal yang pasti berhubungan dengan perkembangan temuannya teman-teman di lapangan sampai sekarang. Terus bagaimana cerita pengalamannya teman-teman selama penelitian ini sama manajemen juga yang tadi sebelumnya sudah disinggung sama Kak Jim. Langsung ke teman-teman saja ya Kak Jim. Pare. Silakan. Banyaknya. Ini pare. Kenapa Kak selalu satu saya dipakai satu akun? Presentasi ini bukan selalu voting. Berkumpul. Kalau untuk perkembangan kemarin ada 2 ini informan yang kita sempat ambil cerita yang satu itu sudah panjang cerita, yang satu tadi masih observasi. Ada 2 informan. Yang satu sih lagi di transkrip wawancaranya iya. Mantap. Lagi kayaknya selesai transkrip wawancaranya, nanti diolah lagi. Kalau yang satu kita baru observasi tadi sore. Semoga segera juga ada waktu lowongnya untuk ini kita wawancarai lagi. Yeah. Yang teman-teman yang lain mau menambahkan, sahabat Om Ucang, Kak. Om Ucang. Iya, halo, terima kasih Milda. Kalau saya sendiri, saya meneliti soal ini, namanya Haji Maniati. Dia mengobati pakai media air dan ada minyak dia pakai. Oh, Haji Munati. Oke, sorry. Tidak dari salah ketik anggota. Nah, beberapa temuannya misalnya kayak dia itu dapat pengetahuan cara mengobatinya itu dari waktu salat tarawih Ki. Jadi itu nanti saya bahas dulu. Jadi terus beberapa dia obati misalnya kayak ya jodoh misalnya paling banyak. Terus Sandroana juga sama ketika ada orang diguna-gunai begitu katanya. Nah, waktu pertama kali dia itu ada bisikan ke dia selama 1 tahun itu dia, jadi itu selama 1 tahun itu menyiksa dirinya selama setahun ya, karena selalu karena ketakutannya katanya jangan sampai bedek setan itu, bisikan setan. Nah, selama setahun itu baru setelah setahun baru meyakinkan diri menerima itu pengetahuan untuk mengobati. Nah, ada juga yang menarik, misalnya dia pakai 7 jari. 7 jari itu beda-beda sakitnya dan beda-beda yang mengobati katanya. Misalnya ada satu, misalnya spesialis, ada spesialisnya. Misalnya kayak jempol untuk penyakit umum, misalnya kalau lagi parah bedek, misalnya bisa pakai telunjuk. Terus ada lagi misalnya untuk bayi dia pakai jari tengah. Dan itu ada 7, kata dia sebutnya dokter ya. Iya. Katanya kalau parah-parah itu dia bilang kalau parah baru saya kasih turun itu yang spesialis katanya. Jadi waktu ke sana jadi ayah dijadikan kelinci percobaan. Suka gitu. Ayah yang diobati.
Asisi yang mau daftar. Kalau masih butuh lagi orang. Iya. Nah, cara pengobatannya itu dia teteskan air yang dia doakan yang sudah dimasukkan tangannya, turut pakai tangan yang dicelupkan ke lehernya orang. Terus dia sentuh-sentuh juga, tapi tetap itu yang pertama itu tetap menyentuh leher, terus menyentuh yang bagian sakit. Misalnya kayak ayah kemarin karena sering sakit punggung belakangnya, jadi itu yang coba disentuh pakai tangannya punggungnya ayah. Kemarin ya ayah pas sudah disentuh muntah-muntah. Terus tapi setelah transkrip ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang timbul yang coba untuk saya detailkan lagi, dan kemungkinan rencana tadi akan mau kembali tapi agak sore karena beberapa ada rencana ke sana lagi dengan pertanyaan yang lebih rinci lagi dari pernyataan-pernyataannya yang mau saya konfirmasi. Itu kayaknya ya. Dan dia naik haji gara-gara ini mengobati orang. Terus jadwal mengobatinya itu tidak ada, tidak menentu ya. Kalau subuh jam 4, subuh jam 3 ada orang mau diobati, ya tidak masalah. Sama ini juga, Peng. Kalau hari Jumat itu dia dahulukan ke anak-anak, karena kalau itu untuk anak-anak pengetahuan dari neneknya. Jadi dia dapatkan dari neneknya. Jadi ya ada beberapa minyak juga, ada beberapa cengkeh, pakai minyak apa lagi asli yang dia pakai. Cuma masih Moji minyak kelapa. Iya, Kak, minyak kelapa. Itu Moji mungkin saya konfirmasi ulang yang soal minyaknya, apakah ada sakit tertentu atau untuk anak-anak, Ji? Iya. Kalau jenis sakitnya yang anak-anak, biasa yang paling banyak itu yang kayak gizi buruk dia bilang, Kak. Oh, oke. Okay. Apakah kedolisa kah? Tapi kemarin kita tanya kedolisa bilang bukan katanya. Gizi buruk katanya. Nah, untuk objeknya sendiri Rani ada juga dia Sandro Ana atau juga dia, tapi sampai mengobati juga seperti kayak patah tulang. Cuma masih mau ya diperdalam lagi itu kalau itu. Perlu kembali untuk mungkin konfirmasi pernyataannya. Jadi untuk fokusnya itu saat ini ada 2 objek penelitiannya. Kalau dokumentasinya Kak kemarin saya coba ambil gambar, dilarang Kak, bagaimana kira-kira itu Kak solusinya karena enggak bisa Kak, saya enggak diizinkan. Oh, enggak diizinkan. Enggak boleh ambil gambar memang. Enggak boleh Kak. Kalau saya solusinya adalah ikut mau ke saya dulu. Ikut saya dulu. Ikut saja, jangan kok pegang kamera, jangan kok simpan dulu kamera. Jaga-jaganya ya paling bawa kamera HP. Yang terpenting juga narasumber itu terbiasa dengan kalian yang bukan peneliti, yang kok anggap dirimu bukan peneliti gitu. Kok peneliti? Bahkan dia harus dibiasakan lihat mukamu, jangan sampai dia kaget tiba-tiba kok datang bawa kamera, ih apa ini gitu. Oh iya. Enggak juga kemarin karena sempat minta izin dulu pertama sebelum mulai. Jadi tidak bisa bilang jadi ya. Untuk taktik mengamati Kak. Ya betul. Taktisnya juga bisa ambil gambar-gambar di lokasi saja selain yang dilarang tuh yang tidak dilarang. Maksudnya rumahnya mungkin lokasi rumahnya atau sekitar rumah. Pemandangan-pemandangan atau kegiatan di sekitar rumahnya itu dulu. Penelitian ya begitu, sabar-sabarnya, ambil sedikit-sedikit, nggak perlu banyak-banyak dulu. Panjang juga waktu tuh. Subjek penelitian adalah cara pengobatan, misalnya contoh pengobatan. Saya kira juga Tasrifin cerita gitu. Kalau sudah beberapa hari mengenai pengobatan, saya udah lagi metode
ubah lagi pertanyaannya, bukan sama sekali berkaitan sama pengobatan misalnya. Kehidupannya, dengan begitu dia punya kesempatan menceritakan yang lain. Dari situ juga kan ada beberapa hal yang bisa baca dari obrolan yang tidak berkaitan dengan pengobatan, bisa tanyakan lebih jauh dan kembali ke pengobatan. Atau ini semacam juga masa kayak jedaki dulu deh, nanti dia bosan menjelaskan pengobatan gitu. Karena dulu obrolan kehidupan sehari-hari, obrolan life, everyday life, itu mau. Jadi Jangko juga Jangko juga memandang bahwa narasumber memang harus ditanyai terus kalau pengobatan ya hanya pengobatan, enggak. Sebanyak mungkin pertanyaannya bukan cuma pengobatan. Saya pernah di kelas di kampung buku, saya bilang sama teman-teman, yang terpenting dalam penelitian sebenarnya itu adalah empati. Merasakan apa yang dia rasakan, apapun yang dia rasakan, di situ kita belajar sama dia sebenarnya. Misalnya cara dia hidup, menghidupi keluarga, di luar dari pengobatan lah. Pengobatan hanya bagian kecil dari hidupnya gitu. Dia apa? Saya di banyak kali misalnya saya di lapangan, saya ikut ke sawah, ikut cabut-cabut rumput ke apa padi gitu. Sampai segitu Kak, karena ada yang saya mau alami sama si orang, bukan cuma sekedar kayak saya peneliti kemudian narasumber jadi eksploitatif jadinya toh. Kita berteman sebagai kawan, bahkan sahabat, Bu. Kalau perlu gitu. Jadi hubungannya bukan sekedar Dia cerita-cerita juga soal posisinya sebagai ibu Kak, karena beberapa nanya kayak misalnya kayak protes tidak ada waktunya. Ya sama anaknya misalnya yang ya untuk misalnya kayak masa dan sama dia metodenya Kak. Ini caranya tidak mau tinggalkan rumahnya Kak. Jadi orang harus bukan datang ke rumahnya. Oke. Iya. Tidak, bukan panggilan. Oke. Mungkin itu jika dari Parepare. Terima kasih Wilda. Enak. Kayak dalam sekali tuh ucapan. Tidak berapa hari tidak terlalu lengkap baik. Belum seberapa itu nah. Tajamoy. Siap. Oke, kita lanjut lagi ya ke teman-teman di tim di kota lain. Siapa lagi yang mau menceritakan soal temuan terbaru di lapangan? Ya, jadi kalau saya pribadi, saya tertarik sebetulnya melihat fenomena poso atau sesak nafas. Karena poso, penyakit poso tuh. Karena di waktu kecil saya pernah mengalami yang namanya sesak nafas, tapi saya masih sangat kecil sekali untuk mengingatnya. Tapi menurut orang tua, katanya saya pernah dulu waktu usia 4 tahun itu pernah mengalami sesak nafas dan diobati secara tradisional. Nah mungkin kalau teknisnya saya ingin mencoba melihat banyak metode yang digunakan untuk mengobati penyakit sesak nafas ini. Karena setahu saya dari pembicaraan orang ada beberapa yang pakai Sorry, tunggu dulu. Itu poso banyak, penyakit poso itu banyak di Bulukumba atau bagaimana sebenarnya? Masih sekitar rumahmu atau? Enggak Ji, maksudnya saya pertama saya pernah mengalami. Kemudian itu familiar sebetulnya penyakit
familiar kalau Iya. Sering Bulukumba. banyak orang. Ya, saya sering mendengar orang Poso. Nah, kemudian saya juga sering mendengar bahwa ada yang di Japti, ada yang dikasih air, ada yang dikasih ramuan. Kan lah metode ini biasanya tersebar di beberapa lokasi. Jadi mungkin kedepannya saya ingin coba melihat bagaimana sih orang Bulukumba melihat atau mengatasi penyakit sesak nafas itu. Mungkin lebih ke pendekatan vegetasi mungkin. Bagaimana orang gunung, kemudian bagaimana orang di tengah, dan bagaimana orang di pesisir. Oke. Sip. Melihat mengobati penyakit poso. Apakah mungkin kalau pakai ramuan mereka gunakan yang ada di sekitar rumah misalnya, ataukah kan beda misalnya kalau lingkungannya di gunung sama yang di pantai. Dan tentu saja media yang digunakan juga pasti beda. Jadi mungkin itu yang menarik kalau saya sendiri. Nah, kalau Anjar mungkin yang tidak bergabung, dia sempat sharing kemarin, dia di Bontotiro itu melihat bagaimana orang Bontotiro menemukan kuburan. Iya. Nah, itu kuburan, ya, tapi saya kurang juga kemarin, kurang jelas juga bagaimana metode penemuan kuburan itu. Misalnya untuk menemukan penyebab penyakit itu ada metodenya yang di sana yang menggunakan media menemukan kuburan tua. Oke. Iya. Akida mungkin bisa menambahkan. Kalau yang diceritakan tadi sama Kak Gatot itu soal metode, biasanya kalau di kampung saya itu metode yang digunakan namanya itu bintang atau tutong menerawan. Iya, jadi metode ini Bontotiro. di Kajang, Kak. Oh, di Kajang, sorry. Iya, oke. Kajang luar di dalam. Di dalam apa di luar? Luar, Kak. Di Kajang luar. Lagi pikirannya ya Allah. Jadi metode itu hampir sama aja tadi metode yang disebutkan sama Kak Tot, bahwasanya metode ini digunakan masyarakat di sini pada saat misalnya kayak masih Kak, mau kubahasakan bagaimana itu, karena bahasa susah. Bahasa Konjo apa anunya? Tontong, Kak. Siapa tahu ada yang tahu? Hah? Tontong menerawan. Tontong bintang. Oh, oke, sip. Dimengerti. Nah, itu penerawangan lah ya. Iya, jadi kalau misalnya ada orang sakit atau misalnya mau cari jodoh, keren itu. Atau misalnya keren. Atau misalnya mau cari jodoh, mau daftar pekerjaan. Yang itu mau karena teman-teman di sini banyak yang butuh itu kayaknya. Kalau sakit ada dokter itu bintang kayaknya yang penerawangan bintang pakai jodoh. Ternyata ilmu horoskop dari Kajang. Ya, menarik itu. Menarik tahu. Iya, mayoritas masih ini Kak digunakan di sini di kampungku. Terawat. Terawat. Allah. Terus penerawangan tadi lihat bintang begitu. Jadi kalau misalnya tuh ada orang sakit atau misalnya menangis ke anaknya, anak kecilnya, begitu pergi tuh sama bintang Kak atau meramal tuh. Kenapa bisa menarik. Kenapa bisa sakit? Apa penyebabnya? Pergi pakai bintang atau meramal. Oke. Kemudian kalau
Setelahnya di Terawang bagaimana? Tindakan apa yang biasa mereka lakukan? Tindakannya itu biasanya, anumu ini, nenekmu ini yang masuk, harus kau lepas ayam begitu Kak. Oke. Hal-hal gaib. Iya. Tapi penelitian kita tidak lepaskan itu lepaskan selama penelitian, lepaskan bagian-bagian yang kayak kita sebisa mungkin pandangan agama yang kita percayai, apalagi pandangan politik toh. Iya, Maksudnya lebih dalami lagi, jangan hanya bilang itu gaib, ada hal-hal yang pasti tidak boleh diganggu-ganggu apa sebenarnya. Saya rasa banyak perlakuannya nenek moyang yang sampai sekarang pun kita sebut pamali misalnya iya. Itu bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan. Nah, posisi di sini karena Ida juga baru gabung, beberapa kelas sebelumnya, ini kelas ketiga, memang posisi di sini bukan posisi tak hanya menyajikan. Kalau menyajikan itu berarti butuh detail untuk menyajikannya ke publik, karena harus menjadi tulisan nanti, mungkin juga kalau memungkinkan untuk direkam pakai video, termasuk podcast juga direkam suaranya kemudian diubah dan disiarkan kembali suara-suara yang kita rekam dari narasumber atau. Iya, nah, Kak. itu. Misalnya Kak Tabe, Kak, kalau misalnya kan kalau mau wawancara langsung jika di wawancara terbuka tidak ada kuesioner kayak penelitian yang lain. Iya, penelitian. Kalau yang kamu teliti soal perbintangan ya wawancarai, apalagi kan kedekatan istilahnya. Ida bagian dari itu toh. Iya, emosi keluarga mungkin, paman dan bibi bahkan mungkin nenek mungkin yang lakukan gitu, jadi lebih gampang rasanya gitu. Jadi potensi untuk lebih detail menurutku sangat besar, dan tulisannya jadi kaya karena tulisan yang bagus itu ya tulisan yang banyak detailnya, dan tulisan yang bagus juga adalah tulisan yang jadi. Akbar lah cerita-cerita dari tadi tayang di sini nggak ada, dia ikut ketawa aja. Nomen. Halo Nomen. Halo, ya. Halo kakak. Halo. Giliran siapa nih? Giliran Nabire. Oke. Ini ada Nomen, Chanka. Silakan Nomen. Ada yang rencana penelitiannya bagaimana? Atau cerita-cerita dari Nabire lah, apapun lah. Kakak, kami sebelumnya terima kasih kakak. Yo. Sama teman-teman semua. Ya. Suaranya bagaimana, kedengaran kakak? Sip. Kedengaran. Oke, rame. Begini kakak, kami di Nabire seperti apa yang tadi disampaikan oleh Ochan, kurang lebih seperti begitu. Jadi mungkin besok nanti untuk soal daun gatal dia akan meneliti soal itu. Jadi mungkin besok kami nanti ketemu narasumber. Ada orang-orang nanti narasumber. Ya. Yang mana itu daun gatal ya? Saya penasaran. Daun endemik di Papua, di Nabire atau bagaimana? Kalau endemik, di Wamena itu. Di Wamena itu. Oh, banyak di Wamena. Tapi banyak di Wamena. Nanti saya cari di internet. Coba. Pengobatan apa ininya? Daun gatal. Dia obati apa biasanya? Itu apa saja? Daun gatal apa saja, cuma ya,
dia lebih ke ini meringankan apa beban-beban ya kalau capek. Oh, oke. Jadi pengobatan lebih ke itu. Diminum atau Tidak digosok. Oh, digosok. Digosok itu. Digosok. Benar. Digosok. Kalau badannya lagi Kayaknya capek itu digosok seluruh badan itu. Apa lagi? Ya mungkin kurang lebih gitu. Ini dulu ya. Sip, menarik. Ya tinggal saya sudah pesan sama Ocha ya tinggal ditemani teman-teman karena Ochan cenderung pekerjaannya agak ringan, tulisannya bisa saya bilang selesai. Nanti juga saya tepuk tangan dulu. Ocha ini bureng. Nanti teman-teman juga saya share, kasih lihat sekilas tulisannya Ochan bagaimana sebaiknya kita menulis. Pindah ke Aden dulu atau Ochan mau nambahkan dari ini Nomen selain daun gatal tadi ada. Kalau sementara kemarin kita coba petakan daun gatal itu Kak, itu rupanya dia tumbuh di ada jenis pesisir, ada juga yang di gunung Kak. Mantap. Kalau yang di pesisir itu saya juga dapat info dari sumber pertama itu ada daun gatal abi. Itu yang mungkin Nomen jahat. Oh, oke. Yang rasanya tajam begitu, maksudnya jahat ya? Karena terlalu kuat daunnya? Bahkan tidak katanya kalau ibu pernah ibu bilang gitu, itu tidak bisa kena hidup. Halo nggak? Daun gatal tadi, kenapa yang jahat? Yang jahat itu Kak, itu katanya sampai itu memang tidak bisa disentuh sama manusia. Katanya itu. Yang jenisnya itu karena langsung kayak terbakar Kak. Itu daun gatal yang banyak di Twitter juga ini. Ngeri. Oke, menarik. Eko tadi muncul nih tadi, Eko. Atau Aden dulu. Oh iya Kak. Saya baru belakangan akhirnya mesti memilih satu dulu Kak ya. Jadi saya coba menyisir dulu yang bagian gunung yang agak susah dijangkau Kak. Karena apa yang mau diteliti adalah sesuatu yang memang juga jadi tempat wisata. Sementara aktivitasnya juga itu di waktu-waktu tertentu kalau ada kunjungan baru bisa kita lihat itu apa yang mau diteliti. Oke. Tapi saya coba untuk kejar terus itu mungkin saja bisa kita pendekatan biar itu bisa kita lihat. Ini tentang Kak. Yang tarian caci itu. Tentang tarian iya. Okay. Dia itu saya baru ingat. Saya pernah lihat luka di punya bapak ini Kak. Dia kan pernah caci waktu kecil. Dia pernah tarian caci. Tarian caci ini kan adu ketangkasan laki-laki 1 lawan 1. Dia ini rupanya juga jadi tarian perang, permainan rakyat juga. Jadi banyak unsur dalamnya Kak. Ada juga unsur musik, itu dimainkan sama perempuan. Ada juga pantun di dalam ternyata. Juga dipraktekkan di halaman rumah adat. Dan seperti yang saya bilang kemarin itu Sopi, rupanya juga itu diminum sebelum acara ritual caci itu dimainkan. Ada banyak unsur di dalam Kak. Itu menceritakan juga tentang Sopi atau moke ini itu dari daun dan lontar ini rupanya juga dipercaya sebagai menambah
khasiatnya meningkatkan sistem imun sama vitalitas. Jadi saya pikir mungkin bisa masuk lewat melacak. Sebenarnya luka dari tarian cacing diobat pakai apa? Oke. Mungkin bisa ceritakan semua unsur yang ada dalamnya itu, termasuk yang paling penting adalah selain tradisi atau budaya itu, pengalaman keseharian personal penari caci ini. Iya, maksud dari situ saja tarian dan malah sebenarnya bagus jadi dokumenter buat teman-teman di Labuan Bajo. Baik. Bagus sekali karena banyak segi yang banyak sekali bisa dibahas. Maksudnya perangkat budayanya yang ada di dalam Sofi, pengobatan lukanya gitu. Jadi kata, saya pikir ini bisa satu kali jalan kalau yang di gunung. Betul. Terus Om Bondan dia pergi ke satu kampung yang banyak dukunnya. Om Bondan lain lagi nanti dia ceritakan. Jadi saya agak sedikit cerita dulu tentang Caci nih, kan? Caci yang ada apa dalamnya ini, kan? Dia juga selain apa? Dia juga dipakai sering terjadi di pesta nikah. Yang paling sering terjadi juga dia rupanya juga apa? Untuk tarian tamu nih, Kak, kalau datang, Kak, tamu-tamu yang dianggap penting. Juga tarian panen, ritual pergantian tahun, upacara adat besar lainnya. Juga yang paling menarik saya pikir menjadi perayaan bersama orang-orang kampung itu. Karena di situ rupanya dulu dipraktekkan ini karena pertarungan antara kampung tuan rumah sama penantang dari kampung sebelah. Wih, mantap. Ya, Kak. Juga yang menarik secara pemainnya sebagai lambang kekuatan sama kejantanan ayah laki-laki itu. Juga menjadi simbol kepercayaan kepada penghuni langit, Tuhan barangkali yang dimaksud. Terus saya pikir itu, Kak, karena saya baru dapat 2 rekomendasi nama yang dianggap sudah hidup dengan itu, terus mengalami banyak dengan itu, 2 nama, Kak, di dalam kota. Pace juga tuh? Iya, Bapak juga, Kak. Itu termasuk 2 orang atau 3 dengan Tidak, Bapak lain lagi. Oke. Benar. Banyak. Ya, mungkin bisa jadi ilustrasi lah, apa? Iya, untuk apa? Kasih saling bertahu dengan yang paling dekat dengan kita lah, kayak. Betul. Ini soal tari, Kak. Jadi pertanyaan awalnya itu sebenarnya ini luka tarian cacing diobat pakai apa? Jangan-jangan warisan pengobatannya ada di situ. Terus sebagai praktek budaya juga sama pengalaman keseharian personal tadi ini, Kak. Karena laki-laki dan perempuan terlibat di dalam. Iya. Ya. Nah, satu juga nih, Kak, sebagai hal yang mungkin kalau cukup energi dan waktu, rupanya ada juga di bagian teras kota itu, di sana namanya Kampung Marombok. Di sana ada pengobatan dengan media kopi. Waduh. Dia bisa mendeteksi penyakit dengan melihat kopi itu, ampas kopi, terus juga sebagai bahan ramalan guna-guna atau orang yang mencurinya siapa, terjadi kecurian di rumah. Oh, penyakitnya obatnya lain lagi. Ini yang perlu mau dicari tahu. Dia perempuan. Medium mencari petunjuk ya. Mungkin jodoh juga barangkali itu ya. Saya kurang tahu. Kopi, aduh, mama. Perbanyak kopi berarti. Iya. Karena memang sekarang juga lagi pencarian identitas kuliner Manggarai itu juga rupanya lagi dibahas tentang kopi di sini sama Sopi. Iya. Jadi berjalan bersamaan tadi, termasuk tadi itu yang saya bilang tadi juga kesibukan yang ditodong sana sini, Kak. Iya. Jadi agak bertahu, tapi mungkin kita tetap saya pikir menjadi beda karena tidak banyak yang mau lakukan kayak beginian, Kak, toh? Ya, amin. Amin, Kak. Juga kalau yang lain kala ya, yang mungkin yang dekat-dekat dengan rumah tetangga itu dukun beranak, tukang urut, obat gigi, tukang urut jarak jauh juga ada malah, Kak. Itu.
Luar biasa. Jadi median juga ada pakai apa? Pakai daun pisang, pelepahnya apa kan namanya itu? Tapi yang saya mau lacak dulu itu tadi kayak soal luka tarian caci ini, karena unsurnya banyak di dalam. Mungkin sekali jalan, betul, mungkin bisa dapat banyak informasi. Saya kira itu menarik metode yang dipakai teman-teman di Labuan Bajo. Menarik juga itu memencar sebenarnya. Bahkan untuk perkiraan sementara memang lebih efektif malah menurutku. Kenapa? Kalau berangkat sama-sama, kita saling menunggu. Kalau mencar, minimal bahwa kita masing-masing cari kemungkinan-kemungkinan, kemudian kita konsolidasi. Kembali dan konsolidasi, kita harus apakan. Kalau bareng-bareng, ya kayak perjalanan. Kalau berangkat sendiri mau cepat ya sendiri, tapi kalau mau lambat bergembira bareng-bareng. Tapi sebenarnya bergembiranya itu bisa didapat di bagian-bagian, di semua bagian, mau yang akhir atau mau duluan yang berangkat duluan dan bareng-bareng. Coba ya itu tadi dia menjadi lambat menurut hitungan sekilas. Tapi model yang dilakukan teman di Labuan Bajo menurutku itu juga penting karena melihat kemungkinannya banyak. Sip lah. Ya, pindah ke Eko, ada mau diobrolkan Eko? Silahkan. Jadi sepertinya ini Kak penelitiannya kalau di jurnalistik in-depth reporting Kak kurang lebih lah sebenarnya. Siap Kak. Saya mungkin tak bisa pilih terlalu banyak cerita ini Kak. Saya ikut sama Om Gatot ini Kak. Siap. Iya, pada dasarnya begini, metode yang kita pakai memang tuh kalau kemarin kan sebenarnya meskipun kita tidak selalu di kelas itu jarang sekali saya sebut bahkan itu memang pendekatan kalau di akademik itu etnografis. Etnografis itu ya sangat detail, tidak mesti detail, urutannya jelas dan memang metode kalau ini juga masih bermasalah menurut saya bahasa grounded kayak begitu, kayak membumi atau memang masuk ke dalam gitu, masuk ke tengah-tengah orang yang diteliti itu dan melakukan langsung juga mempraktekkan karena dengan praktek juga kan sebenarnya kita gampang ingat satu, kedua juga gampang mengurut yang kita lakukan dari yang kita alami sama orang tuh. Dan terutama juga impresi kesan kita sama pengalaman itu. Jadi itu juga dituliskan sebenarnya. Jadi metode-metode itu yang kalau Tasrifin bilang, saya senang teman-teman di lingkarannya Kampung Buku karena bagian-bagian itu jarang nih dilakukan sekarang di akademik. Selama ini kan iya kayak kesimpulan kebanyakan yang ada detail dia dapat, kemudian dia cocok-cocokkan teori. Kalau kita tidak ada tendensi ke situ. Intinya adalah penelitian kita itu kering, banyak sekali kering di bagian detail. Karena kenapa bisa terjadi begitu ya? Karena banyak hal, pendidikan, kita tidak punya inisiatif, ditambah lagi kita punya inisiatif tapi bahasa kita jelek, bahasa Indonesia kita buruk gitu. Nah di model ini nih sebenarnya kenapa kita berlatih terus-menerus tentang cara meneliti begini, karena itu yang kita sedang obati sebenarnya. Saya mengobati diri gitu, mungkin juga teman-teman sedang di tahap itu ya, bareng-bareng waktu belajar di bagian itu sebenarnya. Adapun nanti metodenya kalau jurnalistik misalnya dibilang in-depth interview, ya itu cuma sebutan. Intinya adalah masih jangan sampai yang kita ambil itu tidak jelas, tidak detail, karena pertanyaannya tidak dilanjutkan gitu.
Intinya ya tanya sedetail mungkin sampai semampu kita gali gitu. Itu Ji. Kuncinya di situ, bahwa lama dengan narasumber itu saya kira akan banyak informasi. Mungkin tidak perlu jika tanya. Misalnya kita lagi di lapangan kemudian berhadapan dengan narasumber, ya tidak perlu tanya. Cukup amati saja dulu. Bahkan pengalaman misalnya beberapa teman yang saya temani, misalnya penelitian, orang-orang yang bergiat di fotografi misalnya, dia bahkan tidak bawa kamera dulu di hari pertama, hari kedua, ikut meneliti, seperti yang saya sarankan dengan teman-teman di Parepare tadi. Datang dengan sebagai peneliti seperti biasa, nanti terbiasa dengan kita, wajah kita gitu, atau sehari-hari kita dilihat, mungkin juga tinggal kita ajukan, bolehkah saya ambil gambarnya atau bagaimana ya. Begitu. Intinya memang meneliti seperti ini ya menyita waktu, tapi menurut saya juga di situ teman-teman belajar mengorganisir dan manajemen waktu, menulisnya segala macam. Ada lagi teman-teman? Teman-teman yang lain bagaimana? Ya, silakan. Ucang, Parepare, atau Ocan, Nabire, Gatot, di Bulukum, Daus. Oke, Kak. Jadi apa namanya? Tadi sih habis maghrib atau setelah maghrib pulang dari kunjungan ketiga dari rumah pengobat yang di baru-baru di kelurahan Baru-Baru itu sudah ngambil siapkan beberapa materi lah, berupa video, berupa foto, naskahnya sudah, naskah penelitiannya itu maksudnya teksnya 70% lah begitu. 5W1H-nya sudah dapat sebenarnya, 5W1H-nya kan, kalau cuma mengejar itu. Tapi banyak mau pengen itu tadi, misalnya kayak ada disebut tadi kayak pencapaian pribadi itu. Maksudnya pribadi dalam hal saya misalnya solid begitu, artinya kerja tim kan. Ya, sebisa mungkin kayak video kemarin itu saya kasih nomornya Sisi sama Wilda saja langsung supaya bisa langsung komunikasi begitu. Jadi saya tidak melakukan dalam hal sinyal intervensi bahwa videonya harus gini dan gitu. Saya biarkan sih teman-teman untuk eksplorasi lah begitu sebelum gitu. Sejauh ini masih saya yang kerjakan sendiri teksnya. Nah, tapi ke depan beberapa sebelum Mbak perlihatkan bahwa teksnya nanti seperti ini ada kontribusi teman-teman, karena pada dasarnya teman dua ada beberapa dia sudah sering nulis cerpen dan sebagainya, literasi dasar nulisnya sudah baik, bisa bikin video. Selebihnya teman-teman masih proses, tapi pada dasarnya mereka bisa organisatoris lah begitu ketika ngurus terlibat dalam mengurus ini, menghubungi ini, dia punya kemampuan di sini, langsung komunikasi di lingkungan di lingkungan komunitas pengobat itu, karena di sana kan bahasa Makassar. Nah, saya Bugis, tidak terlalu pasti berbahasa Makassar. Maksud ya, lanjut ini bahasanya bahasa Makassar, bahasa Indonesianya tidak lancar, jadi campur-campur lah, tapi lebih banyak bahasa Makassarnya. Jadi teman itu penerjemah lah, membantu menerjemahkan hal-hal yang kira-kira saya tidak pahami dalam bahasa Makassar itu. Sejak ini sih berjalan seperti itu. Wilda, bagaimana Wil? Jadi untuk kelas kita cukupkan untuk malam ini.